sehingga tidak ada waktu untuk setiap individu untuk berkembang. Berbeda dengan ideologi Pancasila yang memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada warga negaranya. Kenyataan ini membuat ideologi Pancasila akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh bangsa kita. Bahwa Pancasila memiliki keutamaan dibanding dengan ideologi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Pertemuan kali ini akan dibahas perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya. Uraian diawali dengan pemaparan karakteristik ideologi liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan keutamaan dari ideologi Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai membahas materi perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya. Para mahasiswa yang budiman, barangkali di antara kalian ada yang bertanya, mengapa mahasiswa perlu memahami perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya? Sebagai warga negara Indonesia, Anda diwajibkan untuk menjunjung tinggi dan mengamalkan ideologi negara kita, yaitu Pancasila, sehingga kita tidak terpengaruh oleh paham ideologi lain yang muncul akibat dari kebudayaan global melalui keterbukaan informasi. Berangkat dari argumen di atas, mahasiswa harus dapat mengkaji secara kritis dan analitis mengenai perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya dari berbagai aspek, sehingga ditemukan rasionalitas keutamaan ideologi Pancasila. Para mahasiswa yang budiman, ideologi pertama yang akan kita bahas yaitu ideologi liberalisme. Persamaan hak dan kesempatan individu merupakan hal yang mutlak di dalam ideologi ini. Kesempatan yang sama, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun sosial, sesuai dengan semboyan liberté atau kebebasan, egalit, persamaan, dan fraternit, yaitu persaudaraan. Hasil yang nantinya diperoleh setiap individu tergantung pada banyak faktor, misalnya keterampilan, kerja keras, sumber daya, dan lainnya. Kekurangan ideologi liberalisme yaitu adanya orientasi hidup mengejar kebahagiaan di tengah kekayaan material yang melimpah, dan pihak-pihak yang memiliki sumber daya cenderung melakukan eksploitasi para pekerja, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial yang wajib menyelaraskan kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
Ideologi kedua yaitu komunisme yang bertujuan melahirkan masyarakat tanpa kelas dan mementingkan kepentingan komunal. Dengan mementingkan kepentingan komunal yang berlebihan, berakibat kedudukan manusia sebagai individu kurang dihargai. Ditandai dengan kehidupan politik yang tidak demokratis karena negara berkuasa penuh untuk menentukan kebijaksanaan politik. Rakyat tidak memiliki hak politik selain yang ditetapkan oleh partai tunggal, yaitu Partai Komunis. Di bidang ekonomi, terdapat monopoli negara yang begitu besar, sehingga mematikan kreativitas warga negara, dan juga cita-cita kehidupan sosial masyarakat yang sama rasa bertentangan dengan kodrat manusia yang dilahirkan beraneka ragam. Sekularisme radikal pun dianut oleh ideologi ini, ketika agama digantikan oleh ideologi komunis yang bersifat doktriner. Hal ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi ketiga yaitu sosialisme. Berasal dari kata sosius yang artinya masyarakat. Sosialisme adalah paham yang dibentuk dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat yang kolektif dan produktif dengan membatasi milik perseorangan. Kelemahan ideologi ini yaitu setiap individu sulit mengembangkan diri, karena paham ini mementingkan kebersamaan dan gotong royong, sehingga tidak ada waktu untuk setiap individu untuk berkembang. Berbeda dengan ideologi Pancasila yang memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada warga negaranya. Para mahasiswa yang budiman, lalu bagaimana dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila? Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia dan berasal dari nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Kenyataan ini membuat ideologi Pancasila akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh bangsa kita. Keutamaan ideologi Pancasila yaitu dalam aspek keagamaan, pemerintah menghormati dan melindungi kebebasan memeluk agama. Dalam aspek sosial, mengutamakan keselarasan kepentingan individu dan masyarakat. Dalam aspek pemerintahan, menganut demokrasi Pancasila. Dalam aspek ekonomi, adanya kesempatan partisipasi dari pihak BUMN, koperasi, individu, dan pemerintah, serta larangan monopoli dalam ekonomi. Dalam aspek hukum, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan. Para mahasiswa yang budiman, dari semua uraian yang telah disampaikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki keutamaan dibanding dengan ideologi lainnya karena berfungsi sebagai preskripsi moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa. Di dalam Pancasila terdapat keutamaan yang tidak dimiliki oleh ideologi lain, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, sehingga peran negara dan masyarakat memiliki porsi yang seimbang. Demikian materi mengenai perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya. Sebelum menutup perkuliahan, mari kita simak kata-kata bijak dari Insinyur Soekarno. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.